Teman-teman pasti suka yang manis-manis kan? Nih, Unyil mau ngebahas gimana caranya hidup sehat tanpa kelebihan gula. Pemakaian pemanis alami tentunya, seperti pemanis alami dari daun stevia. Ada juga pembuatan alat mendeteksi kadar gula. Kemon, kita lihat sama-sama. Om Pimpah, Unyil, Hari gini nggak peduli kesehatan, apa kata dunia? Oh iya, ngomongin kesehatan nih, ada loh pemanis alami yang rendah kalori dan gak bikin tubuh kita kelebihan gula. Gak percaya? Ini dia, pemanis alami ini berasal dari tanaman yang bernama stevia. Ratusan tahun yang lalu, stevia pertama kali hadir di Amerika Latin, tepatnya daerah Paraguay. Di Indonesia, sebenarnya stevia sudah ada sejak tahun 1984 melalui penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia. Tapi sampai sekarang masih banyak juga yang belum mengenal tanaman ini. Padahal daun stevia punya manfaat besar untuk kesehatan loh. Seperti apa caranya agar daun stevia bisa dikonsumsi? Kemon, ikutin Unyil terus ya. Kebun stevia ini berada di daerah Tawangmangu, Jawa Tengah. Berada di atas 700 meter di atas permukaan laut, menjadikan tanaman stevia tumbuh subur. Ayo Deva, yang benar ya menanamnya. Tanaman stevia memiliki banyak jenis, tapi yang biasa kita olah sebagai pemanis hanya stevia rebaudiana saja. Jenis ini punya rasa daun yang sangat manis. Bahkan bisa 200 kali lipat dibandingkan gula biasa. Deva penasaran ya sama rasanya. Pangkas ujung dari setiap tanaman stevia yang sudah berbunga, agar muncul tunas baru dan daunnya semakin banyak deh. Ternyata pemotongan kuncup bunga juga bertujuan untuk menambah tingkat kemanisan stevia. Oh iya, ada yang tahu nggak kenapa lahan tanam stevia harus selalu tertutup dengan plastik? Tujuannya agar hama dan penyakit tidak mampir. Hus, hus, hus. Wih, Rajal. Loh, dari mana-mana warungnya kok tutup ya? Loh, Pak Raden, kok di sini Pak? Mau kemana? Kebetulan Unyil, Pak Raden ya mau beli gula, mau buat teh manis. Oh begitu ya Pak. Pak Raden, sekarang ada gula yang lebih sehat. Aman deh buat Pak Raden dari daun stevia yang Unyil bawa ini. Ini jangan macem-macem ya. Lawang Pak Raden ini buru-buru nyari gula, malah diajak bercanda. Pak Raden nggak percaya. Ya udah, nanti Unyil bawain deh buat Pak Raden. Sekarang Bapak istirahat saja ya di rumah. Baiklah, kalau begitu ya, Bapak tunggu gula daunnya. Aduh, lawang gula kok dari daun Unyil, bukan dari tebu. Wah, macem-macem Unyil ya. Ini dia lahan pembibitan stevia. Bibit stevia diperoleh bisa dengan cara stek. Cukup memotong tanaman stevia dan menanamnya. Lahan pembibitan juga harus selalu disiram agar kelembapan dan suhunya terjaga di angka 30 derajat Celcius. Nah, usia tanam 2 bulan, tanaman stevia siap panen. Pada lahan seluas 1000 meter, mampu menghasilkan 1 ton daun stevia loh. Wah. Sip, daun stevia siap olah. Awalnya jemur daun stevia. Biarkan di bawah sinar matahari selama 2 hari.
daun stevia mengering dan berubah warna. Yuk, mulai giling daun stevianya. Menggiling daun stevia cukup sampai tekstur setengah kasar ya. Agar teksturnya lebih halus, lakukan dengan cara mengayak daun stevia seperti ini. Cukup mudah kan? Kali ini kita akan buat stevia sebagai pemanis alami dalam teh celup. Jadi, campur dulu ya dengan teh yang sudah diolah ini. Ayo mas, aduk-aduk sampai rata. Baru deh, kemas ke dalam kantong celup dengan berat masing-masing 2 gram. Pasang tali dan kemas ke dalam aluminium foil. Terakhir, kemas dalam karton dengan isi 15 bungkus tiap kartonnya. 1 kotak teh stevia ini dijual seharga Rp25.000. Nggak cuma teh stevia, gula stevia juga ada loh. Dalam 1 kotak berisi 35 bungkus gula. Harganya sedikit lebih mahal, yaitu Rp35.000. Membuat daun stevia menjadi gula bisa dalam bentuk kristal ataupun serbuk. Perubahan daun stevia menjadi serbuk dikenal dengan istilah pengeringan beku atau biasa disebut dengan freeze dry. Daun yang akan dikeringkan terlebih dahulu mengalami pembekuan. Setelah beku, dilanjutkan dengan pengeringan menggunakan tekanan yang sangat rendah, sekitar minus 75 derajat Celcius. Akibatnya, beberapa daun stevia yang sudah menjadi es akan langsung berubah seketika menjadi uap. Proses ini biasa disebut sublimasi. Sebagian besarnya juga berubah menjadi serbuk. Pada intinya, proses ini mengurangi kadar air pada daun stevia, hingga akhirnya berhasil menjadi serbuk dan siap dijadikan gula sebagai pemanis alami yang sehat. Penyajian teh stevia cukup mudah. Cukup tuang air panas ke dalam gelas. Lalu celupkan teh stevia beberapa kali sampai berubah warna. Nah, teh stevia siap deh dinikmati. Gimana rasanya? Meski 200 kali lipat lebih manis dari gula biasa, pemanis stevia terbukti rendah kalori. Jadi aman untuk penderita diabetes dan obesitas. Bahkan jika dikonsumsi rutin, berat badan bisa turun loh. Hebatnya lagi, pemanis stevia tidak dapat difermentasikan dalam mulut, sehingga pemanis ini tidak menyebabkan gigi berlubang. Nah, celup-celup sebentar, teh stevianya hampir selesai nih Pak Raden. Loh. Ya kok tidak pakai gula tuh nak Unyil? Apa enaknya? Oh, nggak perlu Pak. Teh stevia ini udah sekaligus jadi pemanis alami yang sehat. Pak Raden nyobain ya. Begitu ya. Sini. Coba. Tak seruput sampai habis. Seruput. Aduh, enak sekali nak Unyil. Iya Pak. Pemanis dari daun ini dijamin nggak bikin Pak Raden sakit diabetes. Ayo Pak, dihabiskan. Bisa kau dapat di laptop si Unyil. Di laptop si Unyil kita belajar bersama. Sudah sehat kan teman? Besok kita akan membahas beberapa mainan yang bisa meningkatkan kecerdasan otak kita. Di samping warnanya yang cantik, mainan ini juga beragam bentuk, sehingga memancing daya tarik anak. Ada yang terbuat dari kayu juga. Wah, pasti aman deh untuk anak kita. Jangan lupa tonton ya. Mana di mana